Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai materi kita hari ini, supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya dan selalu diberikan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pembelajaran prakarya materi pengolahan hari ini yaitu yang akan kita pelajari tentang teknik pengolahan pangan. Adapun kompetensi dasarnya yaitu memahami rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman yang ada di wilayah setempat. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi teknik pengolahan pangan pada suatu produk olahan pangan buah, memahami keragaman produk olahan pangan buah di daerah setempat dan Nusantara beserta teknik pengolahan yang digunakannya, memahami tahapan pembuatan pengolahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Itu tujuan pembelajarannya. Teknik pengolahan pangan. Teknik pengolahan pangan ini dibagi menjadi dua, yaitu mouse heat sama yang kedua yaitu dry heat cooking. Apa itu mouse heat? Mouse heat adalah teknik pengolahan pangan panas basah. Ini salah satu contohnya. Yang kedua yaitu dry heat cooking. Apa dry heat cooking itu? Dry heat cooking itu adalah teknik pengolahan pangan panas kering. Ini salah satu contohnya. Apa sih bedanya mouse heat sama dry heat cooking? Nah, jadi bedanya kalau mouse heat sama dry cooking itu dari pangannya. Kalau mouse heat dari kata-katanya juga bahan pangan panas basah. Hasilnya adalah seperti bentuk sop, kaldu, kari, dan sebagainya. Kalau dry heat cooking lebih crispy tanpa air, biasanya seperti itu ya. Itulah bedanya. Oke. Yang kita akan bahas yang pertama yaitu teknik pengolahan pangan panas basah, yaitu mouse heat. Berikut ini yang termasuk teknik pengolahan pangan panas basah. Ini yang termasuk teknik pengolahan panas basah atau mouse heat, yaitu teknik merebus atau boiling, teknik merebus menutup bahan pangan atau pucing, teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising, teknik menyetup atau menggulai itu stewing ya, teknik mendidih atau smearing, dan yang terakhir adalah teknik mengetim. Oke, lanjut. Yang pertama, teknik boiling. Teknik merebus atau boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan dapat berupa air, kaldu, atau susu. Caranya, bahan makanan dapat dimasukkan ke dalam cairan yang masih dalam keadaan dingin atau dalam air yang panas.
Ini salah satunya merebus telur, kentang ya, kayak gitu contohnya. Jadi di teknik boiling ini bahan pangannya langsung dimasukkan ke air. Air tadi direbus sama bahan makanan yang dimasukkan tadi. Jadi tidak menunggu masak dulu airnya, bisa ya, tidak menunggu memasak dulu, bisa, atau memasak airnya dulu bisa. Itu salah satu pengertian dari boiling. Yang kedua yaitu poaching atau teknik merebus menutup bahan pangan. Apa sih poaching itu? Teknik poaching adalah cara memasak bahan makanan dalam bahan cairan sebatas menutup bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 92 atau 96 Celcius. Bahan makanan yang dipoach ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama. Dalam memasak seperti buah-buahan, sayuran, telur, dan ikan, cairan bisa berupa kaldu, air yang diberi, asam, cuka, dan susu. Ini salah satu contohnya ya. Jadi poaching ini adalah teknik airnya itu sebatas menutupi makanan, tidak full ya pancinya, tapi cuman di sebatas bahan makanan aja. Jadi cuman di ujung yang atas sebatas makanan aja airnya ya. Itulah yang dinamakan teknik poaching atau teknik merebus menutup bahan pangan. Oke, yang ketiga yaitu braising. Apa itu braising? Braising adalah teknik merebus dengan sedikit cairan. Teknik braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan atau kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus. Kalau yang tadi poaching itu batasannya seujung bahan makanan yang mau diolah, jadi di atasnya. Kalau braising ini adalah setengah dari bahan yang akan direbus. Dalam poaching tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Efek dari braising ini sama dengan menyetup, yaitu untuk menghasilkan bahan makanan yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairan. Itu ya. Kalau yang tadi poaching itu di ujung harus airnya itu sebatas makanan yang akan diolah. Kalau braising ini adalah setengah dari bahan yang akan direbus. Gitulah contohnya. Ini salah satu contohnya. Yang keempat yaitu stewing, teknik menyetup menggulai. Stewing, menggulai atau menyetup adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Maksud dari dimasak dengan api sedang dan dalam waktu yang lama agar aroma dari bahan masakan keluar dengan sempurna. Pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati agar tidak mudah hancur. Pada proses stewing, cairan yang dipakai yaitu air susu, santan, dan kaldu. Ini salah satu contohnya ya. Jadi teknik ini biasanya dari awal bumbunya ditumis dulu. Kalau kalian pernah lihat itu contohnya membuat soto ya.
Kalau pernah kalian lihat ibu kamu memasak soto, pertama pasti ibumu menumis bumbu. Setelah ditumis, dioseng-oseng. Setelah dioseng, kalau udah matang diambil osengannya. Nah, nanti disiapkan air, direbus, dimasukkan tumisan bumbu yang tadi yang dioseng-oseng. Udah jadi contohnya kayak gitu ya. Contohnya membuat soto sama rawon itu salah satu contohnya dari Setiwi. Yang kelima yaitu steaming. Steaming adalah teknik merebus. Teknik mengukus atau steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Baru memasukkan bahan makanan pada steamer atau pengukus. Uap air panas akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus. Efek dari teknik ini ialah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut. Nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Makanan yang diolah dengan cairan ini yaitu puding, bolu maupun sayuran, ikan, dan ayam. Ini salah satu contohnya. Apa sih bedanya mengukus sama mendidihkan atau merebus? Kalau teknik kukus ini, bahan pangannya itu tidak anjlok ke air ya, tapi cuman dikasih uap hasil dari pemanasan air. Kalau merebus itu, bahan pangan dimasukkan ke air yang mendidih. Contohnya mengukus buat lontong ya. Salah satunya itu. Oke, selanjutnya yang keenam yaitu simmering. Simmering adalah teknik mendidih. Teknik simmering ini adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus bahan cairan lainnya yang dididihkan dahulu, kemudian api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana di permukaan muncul gelembung-gelembung kecil. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstra dari daging yang direbus. Ini salah satu contohnya. Teknik mendidih ini beda sama teknik merebus ya. Kalau merebus, bahan makanan langsung dimasukkan ke air lalu digodok. Jadi digodoknya dari awal ya. Jadi sebelum air mendidih, bahan makanan udah dimasukkan ke dalam air. Tapi kalau simmering ini dididihkan dulu airnya, setelah itu nanti baru dimasukkan bahan makanan yang akan diolahnya, seperti itu ya. Oke, yang ketujuh yaitu teknik mengetim. Teknik mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran. Salah satu panci berukuran lebih kecil. Cara ini memang memerlukan waktu yang lama seperti membuat nasi, tim, dan coklat. Ini salah satu contohnya yaitu menyairkan coklat ya. Coklat dimasukkan ke panci kecil. Ini salah satu contohnya. Terus panci kecil dimasukkan ke dalam panci besar yang ada airnya. Jadi akan menyebabkan panci yang kecil itu terkena panas, tapi tidak terlalu panas, seperti itu ya. Jadi nantinya hasilnya buat coklatnya tidak terlalu gosong karena tidak terlalu panas, seperti itu.
Selanjutnya yaitu teknik pengolahan pangan panas kering atau dehydrated cooking. Nah, ini yang termasuk ke dalam dehydrated cooking. Teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau itu slow frying. Teknik menumis atau saucing. Teknik memanggang atau baking. Teknik membakar atau grilling. Yang pertama yaitu deep frying atau teknik menggoreng dengan minyak banyak. Pengertian dari deep frying adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Jadi di sini bahan makanan yang diolah harus benar-benar terendam oleh minyak ya. Teknik ini dapat digunakan untuk berbagai bahan makanan termasuk buah, sayur, daging, dan unggas serta ikan. Salah satu contohnya ini kita memasak dari kentang. Jadi di teknik ini bahan makanan yang diolahnya itu, yang dimasak itu harus benar-benar terendam oleh minyak. Yang kedua yaitu slow frying atau teknik menggoreng dengan minyak sedikit. Slow frying ini adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Dalam slow frying, bahan makanan biasanya hanya satu kali dibalik. Pada slow frying, panas didapatkan dari pemanasan minyak atau lemak. Dengan teknik ini, bahan makanan tidak akan menjadi terlalu matang. Asam amino yang terdapat pada bahan makanan akan tidak hilang meskipun protein akan menyusut dan juga akan kehilangan beberapa jenis vitamin B ya. Jadi kalau di teknik ini memasaknya cuman satu kali balikan ya. Oke, yang ketiga yaitu saucing atau teknik menumis. Teknik menumis atau saucing adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Nah, ini salah satunya dari olahan teknik menumis. Biasanya cairan yang ditambahkan adalah saus, krim, dan sejenis yang dimasuk pada saat terakhir proses pemasakan. Sebelum menumis, hendaknya potong-potong atau iris bahan makanan dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi di teknik saucing ini, sebelum kita menyediakan kalau mau dimasak, bahan yang akan dimasak sebaiknya terlebih dahulu harus dipotong-potong atau diiris ya di teknik ini. Selanjutnya panaskan wajan terlebih dahulu, kemudian isi minyak goreng sedikit dan panaskan.
Gunakan wajan yang besar agar potongan bahan makanan saat dimasukkan tidak penuh sesak sehingga memudahkan saat melakukan tumis dan dapat matang secara merata. Agar lebih sehat, hindari penggunaan lemak jenuh. Gunakan minyak zaitun atau minyak canola yang mengandung minyak sehat dan membantu menurunkan kadar kolesterol berbahaya. Yang keempat yaitu baking atau teknik memanggang. Memanggang atau baking adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Cara memanggang memiliki beberapa metode, diantaranya seperti berikut. Nah, jadi di teknik ini tidak memerlukan minyak ya, tidak memerlukan minyak banyak atau minyak sedikit. Yang termasuk ke dalam baking atau teknik memanggang ya, 1. Memanggang kering. Ketika memanggang dengan oven, bahan makanan akan mengeluarkan uap air. Uap air ini akan membantu proses pemasakan bahan pangan. Teknik ini biasanya digunakan untuk produk pastry dan roti. Selain itu digunakan untuk memasak daging dan ikan. Yang kedua, memanggang dalam oven menambah kelembaban. Ketika memanggang bahan makanan, masukkan wadah berisi air yang akan mengeluarkan uap air yang masuk ke dalam oven. Tujuan agar kandungan air dalam bahan makanan bertambah dan untuk menambahkan kualitas makanan. Penerapan teknik dasar baking dapat dilakukan pada berbagai bahan makanan, diantaranya kentang, roti, sempong, kue, biskuit, ikan, dan sayuran. Itu salah satu contohnya ya. Yang ketiga, memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah. Wadah pertama berisi bahan makanan dan wadah kedua diberi air. Wadah pertama dimasukkan ke dalam wadah kedua sehingga panas yang sampai ke bahan makanan lebih lembat. Dengan demikian tidak akan mengakibatkan panas yang berlebih dan dapat mengurangi kemungkinan makanan terlalu matang. Contohnya membuat puding. Nah, di teknik baking ini salah satu alatnya yang harus diadakan yaitu memakai oven ya. Oke, selanjutnya yang kelima itu yaitu grilling atau teknik membakar. Grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau di atas panci dadar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan untuk grilling sekitar 292 Celcius. Grilling juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Dalam teknik ini perlu diberikan sedikit minyak baik pada makanan yang akan diolah maupun pada alat yang digunakan. Jeruji ini berfungsi sebagai penahan bahan makanan yang sedang dimasak atau dipanggang. Selain itu, fungsi lainnya juga untuk membuat bagian yang matang dan gosong berbentuk jeruji pula. Kegosongan inilah yang menjadi ciri khas dan yang menunjukkan bahan makanan tersebut adalah di grill. Jadi keunikan di sini adalah cirinya gosong pada makanan. Jadi ada gosong-gosong gitu ya, khasnya dari grill ini. Ini salah satunya memanggang daging atau membuat sate ya. Apa sih bedanya baking sama memanggang atau sama grilling atau membakar? Kalau baking, bahan makanan tidak menyentuh api ya. Kalau grilling, bahan makanan menyentuh api. Jadi itu bedanya ya. Kalau baking atau memanggang itu langsung
Kalau baking sama grilling membakar. Kalau baking bahan makanan tidak menyentuh api, kalau grilling bahan makanan menyentuh api. Itulah perbedaannya ya. Selanjutnya yaitu teknik pengolahan pangan lainnya. Ada juga teknik pengolahan pangan lainnya ya. Yang pertama, menghaluskan. Membuat bahan pangan menjadi halus dengan bentuk alat blender, parutan maupun dengan cara diulek. Ini salah satunya yaitu blender, parutan, diulek itu salah satu contoh teknik menghaluskan. Selanjutnya yaitu mencampur. Nyatukan bahan pangan menjadi tercampur, salah satunya inilah contohnya ya. Menyaring atau memeras. Membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaringan, baik dari saringan kawat atau kain penyaring, supaya diperoleh cairan yang jernih. Maksudnya ini biar hasilnya jernih. Yang terakhir yaitu tidak dimasak. Ada juga teknik ini yang tidak dimasak atau dibakar, tidak menghaluskan. Itu salah satu contohnya, yaitu bahan pangan ada yang dapat dimakan mentah, pet food, umumnya bahan dan sayuran dimakan tanpa dimasak. Penganut pola makanan ini mengalami bahwa cair ini yang paling sehat karena kandungan vitamin, mineral, serta dan enzim dalam sayuran dan buah tidak akan hilang. Salah satu contohnya itu sayuran sama buah ya. Oke, selesai materinya. Untuk pertemuan hari ini materinya sampai di situ. Buat tugasnya nanti ada di materi pembelajaran di SSA. Nanti Bapak kasih tahu di WA buat tugas kaliannya. Oke, dicukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan atau yang kurang dimengerti, boleh langsung chat ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.